Cerita dimulai dengan kawanan singa gunung atau biasa disebut puma sedang berkelana di tengah hutan. Salah satu puma muda bernama Kerak mulai penasaran dengan keberadaan para manusia. Namun, Carak langsung dihentikan oleh ayahnya yang merupakan pemimpin kawanan karena dianggap berbahaya. Pemimpin kawanan meminta Carak untuk memilih antara manusia atau kelompoknya, dan semua itu berasal dari mimpi seorang remaja bernama Jay. Jay merupakan anak adopsi dari keluarga Donald dan sedang proses pindah sekolah dikarenakan Jay sering dirundung di sekolah sebelumnya. Di tengah keluarga itu sarapan, mereka melihat berita di mana kecelakaan pesawat terjadi lantaran beberapa kawanan angsa melemparkan sebuah ranting ke mesin jet pesawat. Ternyata berita tersebut bukan yang pertama. Beberapa hari yang lalu, seekor aligator juga membalikan sebuah perahu. Seusai sarapan, Jay ditemani ibunya bernama Ralston dan adiknya Melody bersiap menuju ke sekolah Clearwater High, tempat di mana Jay akan pindah sekolah. Namun, Jay merasa ia diasingkan di keluarga tersebut. Belum lagi, Jay sering cakar-cakaran dengan saudara tirinya yang bernama Marlon. Dalam perjalanan menuju ke Clearwater, mereka sempat menginap sejenak di sebuah motel. Di saat itu juga, Jay melihat sekelompok serigala mendekati sebuah tambang. Di keesokan paginya, Jay dan keluarganya tiba di sekolah Clearwater. Sebelum Jay bertemu kepala sekolah, ia sempat melihat sepasang gagak yang masuk ke dalam gubuk dan keluar sebagai seorang human. Di saat yang sama, kepala sekolah bernama Lisa datang menyambut Jay dan keluarganya. Mereka kemudian mulai mendongeng dimulai awal mula restoran bertemu Jay. Jay ditemukan di kantor polisi tanpa pakaian dan kehilangan ingatannya. Saat itulah, Ralston mencoba meyakinkan suaminya untuk merawat Jay. Jadi ternyata Jay ini adalah anak pungut. Namun Jay mengalami kendala karena ia terlalu penyendiri dan sering dirundung di sekolahnya. Tak hanya itu saja, Jay juga sering mencakar melon dan anehnya, Jay tak memiliki cakar panjang di jarinya. Mendengar cerita tersebut, Lisa pun meminta berbicara empat mata dengan Jay. Dan setelah keluarga Jay keluar ruangan, Lisa langsung mengetahui bahwa Jay adalah seekor predator. Agar Jay mengerti, Lisa mulai menceritakan bahwa seisi sekolah merupakan makhluk yang bisa berubah wujud yang disebut Woodwalker. Mendengar hal itu, Jay pun mengungkapkan bahwa ia adalah seekor puma dengan emosi yang sering tak terkendali. Dan sejak bersama manusia, Jay sebisa mungkin untuk tidak berubah wujud. Setelah mendengar cerita dari Ralston dan Jay, Lisa mengerti betapa kesulitannya Jay hidup di lingkungan manusia. Untuk itu, Lisa meyakinkan bahwa seisi sekolah merupakan Woodwalker sama seperti Jay. Selain itu, Jay juga bisa belajar untuk bisa hidup di dua dunia dan akhirnya menjadi dirinya sendiri. Tetapi, Jay harus merahasiakan dari manusia karena sebuah alasan. Di tengah mereka mendongeng, sebuah alarm yang hanya bisa didengar oleh Woodwalker terpicu. Alarm tersebut aktif karena mendeteksi kehadiran manusia di dekat wilayah Woodwalker. Dan untuk menghindari kerucikaan dari keluarga Jay, Lisa beralasan bahwa sekolah berada dekat dengan Taman Nasional. Setelah keributan berhasil diatasi, Jay dan keluarganya dibawa untuk ilang-ilang sekolah. Di saat itulah, Jay sempat bersih tegang dengan kelompok Woodwalker serigala yang diketuai oleh Jeffrey. Pertarungan yang hampir terjadi antara keduanya berhasil dicegah oleh seorang instruktur. Jay? Setelah melihat kejadian itu, Ralston kembali khawatir akan Jay kembali terlibat masalah. Namun Jay meyakinkan Ralston untuk mencoba sekolah tersebut. Lagi pula sekolah Clearwater merupakan satu-satunya tempat yang menerima Jay. Sesaat setelah Ralston dan Melody pergi, seorang donatur sekolah bernama Andrew tiba untuk bertemu Jay. Diceritakan Andrew lah yang merekomendasikan sekolah Clearwater kepada keluarga Donald.
Dan rasa ketertarikan Andrew terhadap Jay semakin bertambah setelah ia mendengar cerita Jay yang sempat hidup dalam kelompok Puma untuk waktu yang cukup lama. Jay terpisah dari kawanan setelah ayahnya lebih memilih pergi setelah melihat manusia. Sementara Jay merasa ada sesuatu yang kurang dan memutuskan untuk hidup menjelajahi dunia manusia. Seusai mendengar cerita dari Jay, Andrew pun memutuskan untuk hadir dalam kelas perubahan wujud. Sementara Jay diantar menuju asmara di mana Jay akan tinggal. Sambil berkeliling, Lisa menjelaskan beberapa peraturan yang harus Jay ikuti. Sesaat setelah Lisa meninggalkan asrama, teman sekamar Jay bernama Holly muncul. Sebagai seekor Woodwalker tupai, Holly sangat kepo terhadap kehidupan di sekitarnya, termasuk hubungan Andrew dengan Jay. Di saat itulah, seekor Woodwalker kelinci datang. Namun melihat Jay yang seekor predator, kelinci itu pun kembali dan berniat bertukar asrama dengan Woodwalker yang lain. Meski mengetahui seekor predator, Holly tetap berteman dengan Jay dan mengajaknya pergi menghadiri kelas perubahan wujud. Di tengah perjalanan, teman Holly bernama Lau muncul dengan memberitahukan mengenai beberapa serangan yang terjadi di tambang. Sementara Holly mencoba mengenalkan Lau kepada Jay. Tapi Lau yang merupakan Woodwalker elk menanggapi Jay dengan dingin mengingat Jay seorang predator. Sebelum Jay mengikuti kelas, Holly memperingatkan Jay dengan instruktur Elwood yang merupakan ayah dari Lau. Dan setelah semua berkumpul, Elwood menjelaskan aturan kelas di antaranya larangan mengambil gambar dan berubah wujud di luar kelas. Setelah itu, Elwood langsung menunjuk Jay sebagai murid pertama yang berubah wujud. Sebelum Jay memulai, salah satu murid bernama Brandon tak mampu mengontrol kekuatannya dan langsung berubah menjadi bison. Dengan perubahan bentuk Brandon, Elwood ingin menunjukkan betapa mudahnya berubah wujud. Namun Jay yang sudah lama tak berubah mengalami kesulitan. Salah satu serigala juga melempar Jay yang membuatnya ingin menyerah. Melihat hal itu, Lisa pun turun untuk mulai memandu Jay. Lisa ingin Jay membangun kembali koneksinya dengan cara mengingat saat Jay menjadi seekor puma. Perlahan, Jay pun mulai teringat saat menjadi puma, berkelana bersama kawanannya menjelajahi hutan. Dari ingatan tersebut, Jay mendengar seekor puma yang memanggilnya dengan nama Cerak. Berkat nama yang diingatnya, Jay pun berhasil berkoneksi dan berubah wujud menjadi puma. Setelah Jay berubah wujud, Lisa memerintahkan semua murid mengikuti Jay. Sebagai seorang kepala sekolah, Lisa menyambut para murid baru di sekolah Clearwater. Para murid akan belajar sesuai tampatnya, bukan sebagai manusia maupun hewan, melainkan sebagai mediator kedua dunia demi tercapainya kedamaian. Setelah sambutan usai, Jay pun kembali ke asrama di mana ia bertemu dengan teman sekamar barunya yaitu Brandon. Sebagai teman sekamar, Holly dan Brandon pun mengajak Jay ke kantin sekolah. Di sana, Jay diperkenalkan dengan Woodwalker kucing rumahan bernama Dorian. Ada juga sepasang gagak bernama Shadow dan Wing yang tak peduli dengan Jay seekor predator. Namun tidak dengan Lau yang lebih memilih menjauh atas perintah ayahnya. Setelah sesi sarapan berakhir, Jay kembali bersih tegang dengan Jeffrey lantaran ikut campur saat Jeffrey sedang mengganggu seorang murid. Sebelum pertarungan terjadi, seorang instruktur bernama James berhasil membubarkan kelompok Jeffrey. Dan untuk Jay, James tidak membenarkan alasan apapun, bahkan jika Jay membantu demi menghindari pembulian seperti yang Jay alami. Di keesokan paginya, Jay mengikuti kelas pertarungan dengan tujuan para Woodwalker mampu melindungi diri. Di pertarungan pertama, seekor Woodwalker beruang bernama Bertha melawan Brandon. Namun Brandon yang takut bertarung lebih memilih mundur.
Untuk menggantikan Brandon, Jay dipilih melawan Bertha, tetapi sayangnya Jay masih kesulitan untuk melakukan perubahan. Melihat hal itu, Andrew yang selalu memperhatikan Jay membantunya menggunakan sebuah bungkusan. Dengan mencium bau dari bungkusan tersebut, Jay mampu berubah wujud dengan mudah. Sayangnya, dalam pertarungan itu, Jay terlalu agresif yang membuat pertarungan harus dihentikan. Setelah kelas pertarungan berakhir, Andre memuji bakat Jay dan memberikan kantong miliknya sebagai hadiah. Namun saat Andre pergi meninggalkan sekolah, ia terlihat memiliki hubungan dengan Jeffrey. Sementara Jeffrey yang tak senang melihat Jay mencoba mengajaknya untuk duel melawan dua anggota serigala. Sedangkan Jay yang belum bisa mengontrol emosinya dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Di malam harinya, Jay ditemani Holly dan Brandon pergi menuju ke hutan di mana duel akan berlangsung. Tanpa berlama-lama, Jay langsung berubah wujud dan langsung menghadapi dua serigala anggota Jeffrey. Awalnya Jay lebih unggul, namun Jeffrey mulai berbuat curang dengan ikut menyerang. Melihat Jay yang terdesak, Holly pun mempunyai ide dengan mendorong Brandon ke tengah pertarungan. Akibat dari Brandon yang menerobos di tengah pertarungan membuat formasi para serigala buyar. Hal itu pun langsung dimanfaatkan oleh Jay dengan melakukan terkaman ke arah Jeffrey dan membuatnya terpaksa menyerah. Dan tanpa Jay sadari, seekor burung hantu sedang mengawasinya. Di keesokan paginya, berita pun menyebar cepat di kalangan para murid, termasuk Andrew yang ingin mengajak Jay untuk berkeliling. Kemudian Andre menjelaskan mengenai Jay yang kurang berpengalaman dalam hal bertarung meski Jay memenangkan pertarungan 4 vs 1. Untuk itu, Andre ingin mengajarkan Jay cara berburu sebagai dasar seorang predator. Dan dengan senang hati, Jay pun menerima tawaran tersebut. Setelah Jay kembali ke asrama, Lisa segera menemui Andre untuk memintanya tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap seorang murid. Namun Andre menegaskan bahwa apa yang ia lakukan hanya memberi dukungan kepada siswa menonjolnya. Sesaat setelah Andre pergi, Lisa segera menemui Jay. Lisa kecewa karena Jay tidak menghormati peraturan dan Lisa hanya ingin Jay mengendalikan emosinya untuk mencegah perpecahan antara Woodwalker. Hanya kali ini, perbuatan Jay dimaafkan dan sebagai hukuman, Jay akan bekerja di dapur bersama para serigala. Setelah Lisa pergi, Jay tertarik dengan Lau yang tiba-tiba menyelinap ke dalam hutan. Dengan mengikuti Lau, mereka berdua mulai menguping pertemuan para dewan Woodwalker. Dalam pertemuan itu, para dewan menduga para Woodwalker terlibat dalam penyerangan terhadap manusia belakangan ini. Para dewan khawatir serangan tersebut terorganisir dan bisa menyeret para murid untuk ikut melakukan penyerangan. Meski manusia seringkali melakukan pengerusakan, namun sampai melakukan penyerangan terhadap manusia membuat Lau tidak setuju akan tindakan tersebut. Sebenarnya, Lau tidak keberatan mendongeng dengan Jay, namun ayahnya yang khawatir Jay tidak mengendalikan naluri berburunya dan Lau berharap bahwa prasangka ayahnya salah. Setelah pertemuan dengan Lau, Jay memulai latihan dengan Andrew. Andrew yang merupakan juga seekor puma mengajarkan beberapa teknik mengendap. Kebetulan seekor rusa muncul dan Jay pun berhasil menangkap buruan pertamanya. Sementara Andrew yang melihat Jay teringat dengan putrinya yang seusia dengan Jay. Namun karena sebuah insiden membuat Andrew kehilangan keluarganya. Setelah keberhasilannya dalam berburu, Jay pun menceritakannya kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, Lau langsung menjauh karena Lau mempunyai masa lalu di mana ibunya diburu oleh puma dan kehilangan kakinya. Di malam harinya, Jay melihat Jeffrey beserta kawanannya pergi ke suatu tempat.
Merasa Jeffrey merencanakan sesuatu, Jay pun mulai mengikuti hingga ia tiba di sebuah pabrik. Di sana terlihat Jeffrey ditemani gengnya menunggu petugas yang berjaga, sementara sisanya membuka pintu pabrik. Что они делают? Setelah rencana Jeffrey berhasil, Jay pun muncul untuk mencegah apa yang akan dilakukan oleh Jeffrey selanjutnya. Ketegangan pun kembali terjadi antara Jay dan Jeffrey, dan di saat yang sama, Andre muncul untuk melerai keduanya. Andre kemudian meminta anak buahnya untuk membawa Jeffrey dan gengnya ke sekolah, sementara Jay dibawa masuk ke dalam pabrik. И подбили на это волков. Di situ Andre menceritakan di mana ia kehilangan istri dan anaknya oleh seorang pemburu. Tak hanya itu saja, para pemburu juga memerekkannya sebagai piala. Semenjak saat itulah kebencian Andre terhadap manusia mulai tumbuh. Alasan lain Andre menyerang manusia karena perbuatan semakin semena-mena. Meski 50 tahun para dewan terus melakukan perlindungan, namun dalam kurung waktu tersebut tak ada perubahan dan malah semakin banyak Woodwalker yang menjadi korban. Kebetulan juga asistennya Woodwalker ular kehilangan kakinya akibat terlindas sebuah mobil. Untuk itulah Andre melakukan tindakan untuk menghentikan ekspansi kepada manusia. Salah satunya menghentikan pabrik yang mulai merusak lingkungan. Andre juga sedang merekrut murid berbakat termasuk Jay. Namun Jay yang tak ingin menyakiti manusia masih bingung dengan tawaran Andrew. Sementara Andrew memberikan Jay waktu, namun ia meminta Jay untuk segera memutuskan karena Andrew sedang merencanakan hal yang besar. Keesokan paginya, keluarga Donald datang berkunjung untuk menengok Jay. Sebagai seorang ibu, Ralston senang melihat Jay tidak menghadapi masalah di sekolahnya. Selain itu, Ralston ingin mengajak Jay sekeluarga untuk mendaki di akhir pekan. Sebelum Ralston kembali, Melody memberikan sebuah hadiah sebagai kenang-kenangan. Sesaat setelah keluarga Jay pergi, Andrew tiba-tiba menghubungi Jay untuk mengajaknya memulai rencana di akhir pekan. Namun setelah bertemu ibunya, Jay ragu untuk melawan manusia, sedang Andrew ingin Jay memutuskan pihak mana yang harus Jay pilih. Berkat perkataan Andrew, pikiran Jay pun mulai kacau. Di satu sisi, hanya keluarganya yang menerima Jay sebagai manusia. Sedang di sekolah, ada teman-temannya yang mendukung Jay meski beberapa menjauhinya karena seorang predator. Untuk menenangkan pikirannya, Jay pergi ke tengah hutan sebagai seekor puma. Tak berselang lama, Wing muncul setelah tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama, sebuah drone milik para pemburu muncul. Mengetahui hal itu, Jay pun segera bersembunyi di antara pepohonan. Namun dengan sensor panas dari drone, Jay dengan mudah ditemukan. Bahkan dengan bantuan Wing yang menjatuhkan drone, Jay terus dikejar anjing pemburu diikuti beberapa tembakan ke arahnya. Melihat Jay yang terpojok, Wing mengambil pakaian milik Jay dan memintanya berubah menjadi manusia. Dengan bantuan hadiah dari Melody, Jay pun mampu kembali ke wujud manusia dan berhasil lolos dari para pemburu. Namun karena kelelahan, akhirnya Jay pun pingsan. Setelah Jay sadar, ia terbangun di rumah Andrew dengan kondisi trauma akibat diburu. Hal itu dimanfaatkan Andrew untuk meyakinkan Jay bahwa manusia akan terus memperluas kekuasaannya dan para Woodwalker lambat laun akan tunduk kepada manusia. Untuk mencegah hal itu terjadi, Andrew membutuhkan bantuan Jay untuk menghentikan manusia dan Jay pun akhirnya setuju untuk bergabung dengan Andrew. Beberapa saat kemudian, Andrew memulai rapat dengan para krunya untuk menjatuhkan gelonggongan kayu yang mengarah ke lembah. Dengan jatuhnya gelonggongan kayu itu, alat berat tambang menjadi rusak dan terpaksa aktivitas tambang harus dihentikan. Dan untuk mengatasi masalah Jay dan Jeffrey, Andre membujuk Jay dengan menjelaskan bahwa ia telah meletakkan sebuah alat pelacak ke keluarga Puma Jay. Jika Jay bisa bekerjasama dengan Jeffrey, Andre bisa membantunya untuk menemukan keluarga Pumanya. Jeffrey, понятно. Sesaat setelah Andre pergi, Ralston menghubungi Jay untuk mengabari bahwa ia bersama keluarganya akan segera tiba di lembah. Namun karena Jay sudah bergabung dengan Andre, ia pun lebih memilih menutup telepon tersebut.
Tak berselang lama, Brandon dan Holly yang khawatir dengan Jay datang menemuinya. Namun karena Jay akan melakukan misi, Jay pun mencoba menutupi apa yang ia dan Andrew akan lakukan. Sementara Brandon dan Holly yang melihat Jay lebih memilih Andrew memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Setelah semuanya siap, Andrew beserta rombongannya tiba di tempat lokasi gelonggongan kayu berada. Di sana Andrew mulai membagi beberapa kelompok untuk melakukan tugasnya masing-masing. Namun setelah briefing usai, Jay melihat keluarganya yang sedang berkemah di bawah lembah. Untuk mencegah keluarganya terluka, Jay segera menemui Derek, seekor Woodwalker beruang yang bertugas melepas penyanggah kayu gelonggongannya. Jay mencoba menghentikan Derek karena perbuatannya bisa menyebabkan manusia terluka. Namun Derek tak peduli dan tetap melanjutkan tugasnya. Di saat yang sama, Jay menerima foto keluarganya yang sedang berkemah, dan karena hal itulah Jay semakin bertekad untuk menyelamatkan keluarganya. Karena membujuk Derek tak berhasil, Jay pun menghubungi Andrew untuk menghentikan misi. Namun Andrew meyakinkan bahwa keluarga Jay akan aman, lagi pula para manusia di bawah hanyalah keluarga angkat Jay. Di sisi lain, para serigala yang telah menyelesaikan tugasnya dengan mengusir para pekerja tambang dibuat terkejut dengan kehadiran Shadow dan Wing. Karena tak ingin dikeluarkan dari sekolah, para serigala segera kabur meninggalkan lokasi. Sementara itu, Derek memulai tugasnya dengan menarik penyanggah dengan sebuah jeep. Untungnya Brandon dan Holly tiba untuk menahan jeep tersebut. Di sisi lain, Derek juga menghadapi gangguan oleh Wing dan Shadow dibantu oleh Lau. Merasa muak, akhirnya Derek pun berubah wujud untuk menyingkirkan Lau. Sementara Brandon yang mengetahui Lau terancam, akhirnya berani untuk bertarung melawan Derek. Di saat yang sama, berkat Holly yang mengganggu supir jeep gelonggongan kayu berhasil ditahan. Namun semua itu tak berlangsung lama saat Andrew tiba dengan menyingkirkan penyanggah tersebut. Andrew? Dengan jatuhnya gelonggongan kayu ke dasar lembah, Jay berlari sekuat tenaga menuruni lembah untuk menyelamatkan keluarganya. Suara gemuruh yang terdengar membuat keluarga Jay menyingkir. Namun Melody yang menggunakan handphone tak mendengar suara tersebut. Untungnya Jay tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Melody. Setelah insiden berakhir, Andrew tanpa rasa bersalah muncul di hadapan keluarga Jay. Sayangnya Jay juga tak bisa berbuat banyak mengingat rahasia Woodwalker. Andrew kemudian memanggil sebuah helikopter untuk mengevakuasi keluarga Jay. Dan setelah keluarga Jay pergi, Andrew mengancam Jay untuk bersuara karena Andrew lah satu-satunya yang tahu di mana keluarga Puma Jay berada. Di saat yang sama, Lisa ditemani seorang dewan pun muncul. Dengan menghindari kecurigaan, Andrew beralasan bahwa hal tersebut hanyalah sebuah insiden akibat aktivitas penambangan dan tak ada korban manusia dari insiden tersebut. Meski Lisa curiga dengan Andrew, namun ia tak mempunyai bukti untuk membiarkan kejadian itu berlalu. Sementara Jay meminta teman-temannya untuk sementara diam sampai ia bisa menemukan keluarga Pumanya. Setelah itu, Jay akan mengungkapkan semua perbuatan Andrew termasuk kelompok Woodwalker yang ingin mencelakai manusia, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Woodwalker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.